Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Ica Ervina di Tegal untuk kondisi terkini di sana. Ica, selamat siang. Bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, Anggi dan juga pemirsa Metro TV, bahwasanya hingga siang hari ini bencana tanah bergerak yang menimpa Desa Padasari, Kertanegara, Banjarnegara ini tadi memang setiap menitnya masih terjadi pergerakan tanah yang labil. Saya tunjukkan kepada Anda, ini adalah salah satu pondok pesantren adalah satu yang sangat terdampak parah. Lihat di layar kaca Anda, ini adalah bangunan lantai 2, Anggi dan juga pemirsa Metro TV. Ternyata bangunan lantai satunya itu sudah masuk ke dalam tanah dan di sini juga ada genangan air. Selain itu juga puing-puingnya sudah sangat rusak parah, dan saya akan menunjukkan kepada Anda juga untuk bagian rumah-rumah warga yang terdampak. Ini di sebelah sana atau di layar kaca Anda, ini masyarakat juga masih terus hingga siang hari ini mengevakuasi atau menyelamatkan barang-barang berharganya yang masih bisa diselamatkan, dikarenakan memang untuk wilayah yang terdampak tanah bergerak di Padasari ini mereka harus semuanya mengungsi. Dikhawatirkan ini karena setiap menitnya atau setiap harinya masih terus pergerakan tanah. Hal ini disebabkan karena untuk di wilayah Tegal masih terus terjadi curah hujan dengan intensitas yang cukup tinggi yang menyebabkan tanah masih labil. Dan tadi kami sempat berbincang kepada warga bahwasanya pada saat kejadian memang retaknya masih kecil-kecil saja. Namun hari demi hari hujan yang terus mengguyur wilayah Padasari, Kertanegara atau Jatinegara, Tegal ini membuat tanah semakin bergerak dan meluas dan membuat kerusakan semakin parah, di mana untuk jalan-jalan yang terdampak juga mengalami retakan-retakan sehingga membuat masyarakat susah mengakses dan hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki yang dari jarak posko itu sekitar 2 km. Mereka di mana masih mengungsi, dan beberapa ada juga yang tinggal di warga. Anggi dan juga pemirsa Metro TV, saya akan menunjukkan kepada Anda ada retakan-retakan jalan seperti ini, Anggi, cukup parah dan setiap harinya terus mengalami pelebaran yang tadinya kecil retakannya kemudian jadi besar sehingga membelah seperti ini. Jadi tanah bergerak yang berada di Padasari ini memang jika dikatakan rayapan tanah yang terjadi ini dari endapan lempung. Jika kita ambil tanah lempung seperti ini, ketika dikasih air atau ada curah hujan turun yang tinggi membuat kembali pergeseran tanah. Sementara informasi yang kami dapatkan untuk warga yang mengungsi ini nanti akan diberikan hunian sementara, namun dari pihak pemerintah setempat dan pemerintah provinsi masih terus mengkaji wilayah setempat dan menyiapkan hunian sementara tersebut. Sementara demikian lagi. Baik, Ica, kondisi saat ini apakah wilayah ini sudah dinyatakan bahwa ini sudah tidak layak untuk ditinggali karena adanya tadi yang seperti yang disebutkan tanah terus bergerak, atau nanti akan ada opsi bahwa mereka akan sepenuhnya pindah ke wilayah lain? Ya, Anggi dan juga pemirsa Metro TV, sementara dari informasi yang kami dapatkan untuk beberapa RT, di mana di RT 2, RT 3, dan 4 ini mereka harus semuanya mengungsi. Dikarenakan memang tanah ini masih cukup labil di tengah intensitas curah hujan yang tinggi di wilayah Padasari. Namun di sebelah kiri saya atau di sebelah kiri saya di layar kaca Anda, ini adalah rumah yang tidak terdampak. Yang tidak terdampak dari pergerakan tanah. Beberapa warga masih berada tinggal di sini, di mana mereka memang beberapa masih memilih untuk kalau pagi dan sampai sore tinggal di rumahnya, tapi kalau malam karena masih ada rasa khawatir ini masih tinggal di rumahnya di sini. Sementara yang kami dapatkan informasinya untuk warga yang terdampak di RT 2, 3, dan 4 ini masih harus dilakukan atau maksud kami harus mengungsi dan masih menunggu terkait dengan huntara yang diberikan oleh pihak pemerintah setempat. Anggi. Oke. Ica, saya melihat ini beberapa bangunan juga masih ada yang berdiri utuh begitu ya. Apakah warga diperbolehkan untuk mereka balik ke rumah untuk menyelamatkan barang mereka sementara? Ya, Anggi dan juga pemirsa, sebenarnya memang ada
peringatan khusus ya, di mana masyarakat harus hati-hati. Namun karena mereka juga ingin menyelamatkan barang-barang berharganya yang bisa diselamatkan, sehingga kadang mereka juga harus didampingi dengan pihak instansi setempat seperti BPBD ataupun mereka yang paham ketika memang ada jatuhan barang berarti itu terjadi pergerakan tanah dan langsung diinformasikan untuk segera menghindar dari lokasi tersebut. Dikarenakan wilayah Padasari di Tegal ini pergerakan tanahnya kita tidak bisa mengetahui dari arah mana karena sampai saat ini dari pihak pemerintah setempat atau dari BPBD hanya menghimbau saja untuk hati-hati ketika memang mau menyelamatkan barang berharganya. Begitu, Anggi. Oke, baik. Ica, berarti untuk sampai saat ini wilayah tersebut sudah disebutkan tidak layak untuk dihuni karena tanah bergeraknya tidak tahu dari arah mana dan warga juga tidak boleh masuk begitu ya. Untuk sementara bagaimana persiapan dari Pemda untuk kebutuhan warga apalagi jelang Ramadan, Ica? Ya, Anggi dan juga pemirsa Metro TV terkait dengan kebutuhan warga, ada beberapa posko pengungsian yang disiapkan, di antaranya ada di SD Padasari, kemudian ada di wilayah sekitar dan juga memang ada masyarakat tinggal di keluarga. Sementara dari informasi yang kami dapatkan untuk kebutuhan logistik tercukupi, namun terkait dengan MCK dan barang-barang kebutuhan khusus seperti untuk anak-anak susu dan popok ini masih sangat dibutuhkan sekali dikarenakan sangat terbatas dan mereka masih karena mendapatkan bantuan dari warga terdekatnya atau keluarganya, namun mereka tetap membutuhkan dari uluran tangan pihak pemerintah, Anggi. Oke, baik, itu yang sangat dibutuhkan ya, sanitasi dan kebutuhan bayi dan kebersihan. Terima kasih Ica Ervina untuk laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.